Selamat datang di video ini. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana kebutuhan unik setiap siswa dipenuhi melalui rencana pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana AI melacak dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dan bahkan sekolah yang paling terpencil pun memiliki akses ke pendidikan kelas dunia. Selamat datang di masa depan pendidikan di Tiongkok, tempat di mana transformasi kekuatan kecerdasan buatan bukan hanya sebuah konsep, namun sebuah kenyataan. Ini adalah sebuah gerakan yang dipimpin oleh Tiongkok untuk merevolusi pendidikan, menjembatani kesenjangan perkotaan dan pedesaan, dan memastikan pendidikan berkualitas tinggi yang adil bagi semua siswa. AI berada di garis depan revolusi ini dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan inklusif. Pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana AI dapat menciptakan pengalaman belajar khusus untuk setiap siswa di Tiongkok. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana setiap anak memiliki perjalanan pembelajaran unik yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ini bukan lagi mimpi, tetapi menjadi kenyataan saat ini di banyak sekolah di Tiongkok berkat platform pembelajaran adaptif AI seperti Squirrel AI. Squirrel AI, pelopor di bidang ini, telah membuat terobosan dengan pendekatan revolusionernya terhadap pendidikan. Menggunakan algoritma tingkat lanjut, platform ini menyusun konten yang khusus memenuhi kebutuhan setiap siswa, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan siswa, dan mengisinya dengan pelajaran yang ditargetkan sekaligus meningkatkan kekuatan mereka. Hasilnya adalah pengalaman belajar yang benar-benar dipersonalisasi yang beradaptasi secara real-time dengan kemajuan siswa. Namun, Squirrel AI bukan hanya tentang konten yang dipersonalisasi, melainkan juga tentang menciptakan lingkungan yang menarik dan mendalam bagi siswa. Platform ini menggunakan teknik gamifikasi untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan interaktif, mengubah konsep yang kompleks menjadi tantangan yang menarik. Hal ini tidak hanya membuat siswa tetap terlibat tetapi juga mendorong pemahaman yang mendalam dan bertahan lama tentang materi pelajaran. Seberapa efektifkah pendekatan ini? Platform ini telah mengalami pertumbuhan eksponensial sejak diluncurkan, dengan lebih dari 1 juta siswa terdaftar di seluruh Tiongkok. Siswa-siswa ini tidak hanya menggunakan Squirrel AI, mereka juga unggul dengan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kinerja akademis mereka. Hal ini merupakan bukti kekuatan pembelajaran yang dipersonalisasi dan potensinya dalam bidang pendidikan. Pemerintah Tiongkok telah memperhatikan potensi transformatif AI di bidang pendidikan dan memberikan dukungannya pada Squirrel AI dengan menawarkan insentif pajak yang signifikan untuk memajukan pengembangannya. Dukungan dari tingkat tertinggi pemerintahan ini merupakan indikasi yang jelas dari komitmen Tiongkok untuk mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikannya. Tetapi ini bukan hanya tentang meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa, AI juga mempunyai potensi untuk merevolusi peran guru. Dengan AI yang menangani tugas-tugas administratif dan penilaian, guru dapat fokus pada apa yang mereka lakukan dengan cara terbaik, menginspirasi dan membimbing siswa. Mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan siswa untuk memupuk keterampilan berpikir kritis dan memupuk kecintaan belajar. Kita melihat masa depan di mana AI tidak hanya mempersonalisasikan pendidikan untuk siswa tetapi juga memberdayakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menarik. Semua ini hanyalah permulaan revolusi AI di Tiongkok dalam bidang pendidikan, sebuah gerakan yang menjanjikan untuk membentuk masa depan pembelajaran. Namun, bagaimana jika para guru dapat melihat dengan pasti seberapa terlibatnya setiap siswa setiap saat? Bayangkan sebuah ruang kelas di mana para guru memiliki wawasan waktu nyata mengenai keterlibatan setiap siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka secara langsung. Itulah topik segmen kami berikutnya, jadi terus ikuti perkembangan kami saat kami mempelajari lebih dalam tentang dunia AI yang menarik dalam pendidikan di ruang kelas di masa depan. Guru dapat mengukur keterlibatan siswa secara real-time. Ini bukanlah mimpi yang jauh atau hanya adegan dari film fiksi ilmiah.
Ini merupakan kenyataan di banyak sekolah di Tiongkok yang menggunakan teknologi AI untuk mengawasi keterlibatan siswa. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana guru memiliki lebih dari sekadar intuisi untuk mengukur seberapa baik siswa fokus pada pelajaran. Dengan kamera bertenaga NI dan ikat kepala penginderaan otak, mereka kini dapat memantau keterlibatan siswa secara real-time. Perangkat ini menangkap isyarat halus seperti gerakan mata dan aktivitas gelombang otak untuk menilai tingkat konsentrasi siswa. Bayangkan seorang siswa yang terlihat sedang menguap sambil melihat keluar jendela atau mengutak-atik pensil. Kamera bertenaga AI menangkap perilaku ini dan menandainya kepada guru, menunjukkan bahwa siswa mungkin kehilangan fokus. Di sisi lain, ikat kepala penginderaan otak mengukur aktivitas gelombang otak siswa, memberikan data real-time tentang tingkat keterlibatan mereka. Data mengenai perilaku siswa dan tingkat konsentrasi tidak hanya dikirim ke guru, tetapi juga dibagikan kepada orang tua melalui aplikasi khusus. Transparansi ini memungkinkan orang tua untuk terus mengetahui perkembangan pembelajaran anak mereka dan keterlibatan di sekolah, serta membantu mereka memberikan dukungan di rumah jika diperlukan. Menciptakan pendekatan yang lebih terhubung dan holistik terhadap pendidikan. Meskipun manfaat dari teknologi ini jelas, namun hal ini bukan tanpa kekhawatiran. Privasi adalah hal yang penting, lagi pula gagasan untuk memantau setiap gerakan dan pikiran Anda mungkin tampak sedikit mengganggu. Tetapi penting untuk dicatat bahwa tujuannya di sini bukanlah pengawasan, melainkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Langkah-langkah ketat diterapkan untuk melindungi privasi siswa dan keluarga mereka, data dianonimkan dan disimpan dengan aman, dengan akses hanya terbatas pada personel yang berwenang saja. Meskipun tampaknya AI mengambil alih peran guru, namun tidak demikian halnya. Dengan teknologi ini, AI bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Teknologi ini hanyalah sebuah alat, bukan pengganti, namun memberikan para guru wawasan berharga yang memungkinkan mereka menyesuaikan gaya dan konten pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini tentang meningkatkan, bukan menggantikan, interaksi dan pengajaran manusia. Melalui penggunaan AI yang inovatif, Tiongkok mengubah ruang kelas menjadi lingkungan pembelajaran yang responsif dan dinamis. Ini adalah langkah maju yang berani dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi yang adil bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau gaya belajar mereka. Namun, bagaimana Tiongkok secara sistematis mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikan nasionalnya? Nantikan terus saat kita mempelajari lebih dalam inisiatif strategis dan kebijakan nasional yang mendorong revolusi AI dalam pendidikan. Tiongkok memelopori integrasi AI ke dalam sistem pendidikan nasional dengan pendekatan visioner ini. Didorong oleh serangkaian kebijakan nasional dan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengubah lanskap pendidikan di seluruh negeri dimulai dari atas. Mari kita bahas rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi baru yang diluncurkan pada tahun 2017. Ini adalah cetak biru komprehensif yang menempatkan AI sebagai penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Pendidikan adalah salah satu sektor utama yang ditargetkan oleh rencana ini dengan fokus pada penciptaan sistem pendidikan AI inovatif yang mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan pembelajaran seumur hidup. Maka, ada inisiatif Kementerian Pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan secara aktif mempromosikan penggunaan AI dalam pendidikan, mendorong sekolah untuk bereksperimen dengan teknologi AI, dan memberikan pedoman untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang etis dan bermanfaat bagi siswa. Mereka telah menguraikan strategi yang jelas yang melibatkan pengembangan buku teks AI yang mempromosikan literasi AI di kalangan siswa dan mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum. Terlebih lagi, Kementerian Pendidikan telah menetapkan 184 sekolah dasar dan menengah di seluruh negeri sebagai basis pendidikan AI.
Sekolah-sekolah ini berfungsi sebagai model untuk integrasi AI ke dalam pendidikan, menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga memainkan peran penting dalam program percontohan, menetapkan standar, dan berbagi praktik terbaik dengan sekolah lain. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pemerintah tidak hanya menerapkan AI di ruang kelas, namun juga menyadari pentingnya mengembangkan sumber daya manusia berbakat AI yang kuat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk menyediakan pelatihan AI bagi guru dan siswa, termasuk platform pelatihan online, program pelatihan guru, dan kompetisi AI untuk siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang, mulai dari siswa hingga pendidik, dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang didorong oleh AI. Terlebih lagi, Tiongkok melakukan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan AI di bidang pendidikan. Mereka membina kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan teknologi untuk mendorong inovasi dalam pendidikan AI. Teknologi ini mencakup segala hal, mulai dari sistem bimbingan belajar yang didukung AI hingga solusi kelas cerdas. Pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikan nasional ini bukannya tanpa tantangan. Permasalahan seperti bias algoritmik, privasi data, dan kesenjangan digital perlu diatasi dengan hati-hati. Namun, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini secara langsung dengan fokus memastikan bahwa AI digunakan untuk mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam pendidikan. Kesimpulannya, kebijakan dan inisiatif strategis nasional Tiongkok mewakili pendekatan yang berani dan visioner dalam memanfaatkan AI untuk pendidikan. Ini adalah strategi komprehensif yang tidak hanya mencakup penerapan AI di ruang kelas, namun juga pengembangan penelitian dan pengembangan bakat AI serta penciptaan ekosistem yang mendukung pendidikan AI. Klaim yang berani ini bukan hanya sebuah visi untuk masa depan, hal ini sedang terjadi saat ini. Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan telah menjadi isu yang terus-menerus di banyak negara, termasuk Tiongkok. Melalui kecerdasan buatan, kesenjangan ini terus berkurang. Di masa lalu, siswa di daerah pedesaan seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, sangat berbeda dengan siswa di perkotaan. Namun, AI kini memungkinkan siswa untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan terbaik yang sebelumnya tidak mereka miliki. Bagaimana hal ini dicapai? Mari kita lihat. Salah satu cara utama AI membantu menjembatani kesenjangan ini adalah dengan memberikan pelajaran online dari sekolah-sekolah terkemuka ke daerah-daerah yang kurang mampu. Ini bukan hanya sekadar menyiarkan kuliah umum ke khalayak luas, tetapi teknologi AI juga digunakan untuk menyesuaikan konten dan penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap siswa. Ini adalah game changer bagi siswa di daerah pedesaan yang kini dapat belajar dari guru terbaik langsung di rumah mereka sendiri atau di sekolah setempat. Misalnya, bayangkan seorang siswa di desa terpencil di Tiongkok memiliki kesempatan untuk belajar dari seorang guru matematika terkenal yang berbasis di Beijing. Guru ini tidak hanya menyampaikan pelajaran standar tetapi juga menggunakan alat AI untuk memberikan umpan balik secara real-time, menyesuaikan kecepatan pelajaran berdasarkan pemahaman siswa, dan bahkan memberikan pekerjaan rumah yang dipersonalisasi. Ini seperti memiliki guru privat namun didukung oleh teknologi mutakhir. Namun, peran AI dalam mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan tidak berhenti pada penyampaian pelajaran. Aplikasi seluler berbiaya rendah juga merupakan komponen penting dalam transformasi ini. Aplikasi seperti Dakatong menyediakan bimbingan belajar dan penilaian ujian yang dipersonalisasi, membuat pendidikan berkualitas tinggi menjadi lebih mudah diakses. Dakatong, misalnya, adalah sebuah aplikasi yang menggunakan algoritma AI untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan siswa, kemudian merancang rencana pembelajaran yang unik untuk setiap siswa. Artinya,
Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif namun juga secara aktif terlibat dengan materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan bagian terbaiknya adalah harga aplikasi ini terjangkau sehingga dapat diakses oleh banyak siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Ini hanyalah puncak gunung es dengan kemungkinan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di perkotaan dan pedesaan yang sangat besar. Kita sedang menyaksikan sebuah revolusi di bidang pendidikan yang menjanjikan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Namun, revolusi ini bukan hanya tentang siswa. Guru juga merupakan bagian dari perjalanan transformatif ini. Era baru sedang dimulai di mana AI tidak hanya menjadi alat bagi siswa tetapi juga menjadi asisten yang berharga bagi para pendidik itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana AI membantu guru dengan tugas-tugas administratif. Beban pencatatan dokumen dan penilaian adalah tantangan yang umum bagi para guru di seluruh dunia. Disinilah AI mengambil langkah dalam menyederhanakan tugas-tugas ini dan meluangkan waktu yang berharga bagi para pendidik. Platform yang diberdayakan AI kini dapat melacak kemajuan siswa, mengelola tugas-tugas administratif, dan bahkan mengotomatisasi proses penilaian. Guru kini dapat lebih fokus pada hal terbaik yang dapat mereka lakukan, menginspirasi dan membimbing siswa. Dukungan tidak berhenti pada tugas-tugas administratif. AI juga meningkatkan proses umpan balik dengan data waktu nyata mengenai kinerja siswa. Guru dapat memberikan panduan dan intervensi yang dipersonalisasi. Mereka dapat menemukan kesenjangan pembelajaran dengan lebih cepat dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka. Ini adalah game changer karena memungkinkan guru menjadi lebih proaktif dan efektif dalam peran mereka. Namun, bagaimana guru beradaptasi dengan lanskap baru ini? Jawabannya terletak pada program pengembangan profesional. Program ini dirancang untuk membekali guru dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam strategi pengajaran mereka. Program ini mencakup berbagai topik, mulai dari memahami dasar-dasar AI hingga menerapkannya di kelas, hingga menavigasi etika. Selain itu, sumber daya juga disediakan bagi para guru seperti kursus online, webinar, dan forum. Platform ini memberikan ruang bagi para pendidik untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Guru bukan hanya penerima pasif teknologi ini, mereka juga merupakan peserta aktif yang membentuk penerapan teknologi ini. Peran guru didefinisikan ulang, bukan dikurangi. AI hadir untuk menambah, bukan menggantikan, sentuhan manusia dalam pendidikan. Hubungan guru-murid tetap menjadi inti pembelajaran. AI hanya menawarkan alat yang dapat meningkatkan hubungan ini, menjadikan pendidikan lebih personal, efisien, dan menarik. Namun, seiring kita menerima manfaat AI, kita juga harus bertanya apa implikasi masa depan dan pertimbangan etis AI dalam pendidikan. Masa depan AI dalam pendidikan memiliki kemungkinan dan tantangan yang sangat besar. Karena kita melihat ke depan, kita melihat cakrawala yang bekerja sama dengan potensi Tiongkok. Integrasi AI dan pendidikan bisa menjadi cetak biru bagi seluruh dunia. Bayangkan sebuah sistem pendidikan global di mana pembelajaran dapat dipersonalisasi, keterlibatan dapat diukur, dan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua orang terlepas dari lokasi geografisnya. Namun, masa depan yang menjanjikan ini bukannya tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kualitas pendidikan AI di daerah-daerah yang kurang mampu. Sementara AI mempunyai potensi untuk menjembatani kesenjangan perkotaan dan pedesaan, teknologi yang diterapkan harus efektif dan konten yang disampaikan berkualitas tinggi. Tidak cukup hanya sekedar memiliki akses terhadap pendidikan. Pendidikan yang diterima harus bermanfaat dan bermakna. Tantangan signifikan lainnya adalah privasi. Karena sistem AI mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran dan memantau keterlibatan, sangat penting untuk memastikan bahwa data ini digunakan secara bertanggung jawab dan hak privasi dihormati. Ini adalah keseimbangan yang rumit,
namun sangat penting bagi integritas AI dalam pendidikan. Penggunaan AI yang inovatif dalam pendidikan di Tiongkok bukan hanya tentang teknologi, namun juga tentang menciptakan masa depan di mana setiap siswa, apapun latar belakang mereka, memiliki peluang untuk berhasil. Inilah tujuan yang menjadi kekuatan pendorong di balik revolusi AI dalam pendidikan. Ini tentang membentuk masa depan di mana setiap anak memiliki alat untuk mencapai potensi penuh mereka. Saat kita melihat ke masa depan, kita melihat dunia di mana AI merupakan bagian integral dari pendidikan. Seperti yang ditunjukkan di Tiongkok, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran, meningkatkan keterlibatan, dan menyamakan kedudukan di bidang pendidikan. Ini bukan hanya tentang mengintegrasikan teknologi, tetapi tentang menciptakan masa depan di mana setiap siswa memiliki peluang untuk sukses. Namun, seperti yang telah kita diskusikan, masa depan ini juga memiliki serangkaian tantangannya sendiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.